min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah, Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah SAW, kajian Sirah Nabawi karya Dr. Nizar Abbasah. Terakhir kita sampai Rasulullah memutuskan untuk berhenti menjadi pengembala kambing karena pengaruh buruk kawannya. Jadi Rasulullah putuskan berhenti mengembala kambing. Di sini pelajarannya apa, Pak? Kalau kita mau jadi orang baik, istiqomah dalam berhijrah kebaikan, tinggalkan pergaulan-pergaulan yang membuat kita rusak sebagaimana dahulu. Nah, jadi itu caranya, Bu. Tinggalkan, putuskan sekali, Pak. Kalau rasanya berkawan dengan orang ini membuat iman aku tambah turun, cinta dunia aku makin tinggi, dan ada keinginan untuk berbuat buruk, tinggalkan dia. Kalau sebelum itu Pak tidak akan bisa, Pak. Masih di situ juga kita baru tidak akan pernah bisa kita istiqomah di jalan kebaikan. Jadi satu-satunya cara yang pertama itu yang dilakukan Rasulullah ini, Pak. Tinggalkan pekerjaan. Tinggalkan kawan-kawan yang buruk. Di sini Rasulullah mengajarkan apa, Bu? Walaupun akhirnya susah. Kan susah jadinya itu, Pak. Tidak ada kerjaan Rasulullah jadinya. Cuman orang banyak pikir, Pak, aduh kalau ditinggalkan ya duit masuk banyak di situ, Pak. Gimana cara meninggalkannya? Kebutuhan sudah besar. Nah, disinilah susah orang untuk berhijrah. Akhirnya dengan maksiat yang terus dilakukannya, dia sholat juga. Sholatnya bukan membuat dia tambah dekat kepada Allah, tapi akhirnya bertambah jauh jadinya, Pak. Hadis yang sangat masyhur, yang sering kita dengar. Ada orang yang sudah membunuh orang 99 orang. Kemudian ada keinginan dia untuk bertobat, Pak. Jumpalah dia seorang rahib Nasrani, bertanya dia, Pak, saya sudah membunuh 99 orang. Saya ingin bertobat. Apakah tobat saya diterima oleh Allah? Kata rahib ini, tidak. Karena sudah banyak betul dosa yang kau lakukan. Kau tidak akan mungkin diampuni Allah. Dicabutnya pedangnya, Pak, dibunuhnya pendeta nih, Pak. 100 dia jadi yang membunuh orang. Tapi dia menyesal, dia terus, Pak, menyesal, tidak bisa nahan emosi dia. Dia jalan terus, akhirnya ketemu dengan ulama dari kalangan Nabi Ismail alaihissalam, masih keturunan Nabi Ismail. Diceritakannya lah, Pak, saya sudah membunuh orang 100 orang. Saya menyesal betul. Saya ingin bertobat kepada Allah. Apakah Allah akan menerima tobat saya? Kata ulama ini, iya, Allah menerima. Bagaimana caranya? Kau pindah dari kampungmu, pergi ke kampung itu. Nah, disuruh pindah tempat malahan, Pak. Jadi kalau rasanya tempat tinggal kita itu tidak mendukung keimanan kita, terlalu banyak yang cinta dunia mungkin ya, Pak, ya, segalanya serba duit masuk, semuanya harus ada pamrih, membuat hati kita rusak, disuruh ulama ini pindah ke kampung lain. Rupanya, Pak, di perjalanan meninggal ya, Pak. Belum sampai ke tempat kampung yang ditunjukkan itu lagi meninggal dia, Pak. Disitulah bertengkar malaikat rahmat dengan malaikat siksa. Kata malaikat siksa, aku yang ngambil ruhnya. Belum ada berbuat baik lagi. Udah 100 orang dibunuhnya. Kata malaikat rahmat, kan dia ini mau jalan bertobat ini, udah mau pindah dia. Aku yang ngambil ruhnya. Ribut dua malaikat ini, datanglah malaikat lain menengahi. Sekarang kita ukur mana yang lebih dekat jaraknya, dia mau sampai atau masih jauh. Jadi kalau kita anggap, Bu, 10 kilo jaraknya, rupanya dia sudah 5 kilo lebih sejengkal. Sejengkal lebih dari 5 kilo.
Kata malaikat penengah, malaikat rahmat kau yang ngambil ruhnya. Padahal sebetulnya Allah yang menyetel jarak itu jadinya Pak. Begitulah sayangnya Allah kepada orang yang mau bertobat. Siapapun Bapak Ibu di masa lalu, sebrengsek apapun, bertobat kepada Allah sebesar lalat dosa kita jadinya Pak, di mata Allah. Jadi jangan sampai berpikir Bu, cuma ya dosa banyak. Orang putus-putus asa gini ya, sering begitu orang tidak usah lagi, percuma kau buruk juga sifat kau. Begitu-gitu kan orang tuh lemah dia jadinya Pak. Makanya istilah orang, yang penting aku sholat, mau buruk perangai aku buruk lah dulu. Penting aku nak meninggalkan sholat. Ada juga yang seperti itu. Saya salut Bu dengan orang macam itu. Nah jadi kalau kita mau berbuat baik, mau hijrah, tiru cara Rasulullah nih, berhenti dari kerja itu Pak. Selagi masih di situ juga pasti susah kita untuk meninggalkannya. Godaannya terlalu besar. Jadi saya perhatikan Pak ya, kenapa orang di dalam penjara rata-rata soleh, begitu keluar balik-balik Pak. Di penjara dia enak, tiap hari duduk di masjid Pak, ngaji, ketemu ya, kita mau kemana lagi Pak selain ke masjid. Nah begitu keluar hidup susah, goyang Pak, balik lagi macam dulu. Nggak ada lebih enak bisnis dari bisnis sabu lagi katanya, pasti habis. Adalah yang ngasih Pak, barang tuh pasti habis. Nah itu tuh yang sering membuat orang tuh bolak-balik masuk. Ada yang anaknya sampai panggil om sama dia Pak, udah 16 tahun dalam Bu, masuk 4 tahun keluar, jual sabu balik, masuk balik 3 tahun, keluar lagi masuk, itu panggil om anaknya lagi Pak, nggak jumpa. Karena apa Bu ya? Karena dia tidak bisa meninggalkan kerjaannya dan masih berkecimpung dengan kawan-kawan yang sama. Bapak duduk sama orang pengajian keras Pak, keras Bapak jadinya. Duduk Bapak di kajian memaki-maki orang lain, Bapak akan jadi yang sama. Nggak ada ndak ya Pak, akan terpengaruh dengan yang menyampaikannya. Apalagi sempat kita cinta pula dengan Ustadz tuh, udah Pak, salah orang sedunia kita buat tuh Pak, nggak ada lagi, kita aja yang betul lagi. Jadi di mana kita duduk tuh Bu, itu akan mempengaruhi kita Pak. Bergabung sama orang baik, baik itu jadinya. Bergabung sama orang buruk, buruk itu jadinya. Makanya kata Rasulullah, berkawan dengan orang ini sama dengan berkawan dengan orang penjual minyak wangi kalau yang baik. Ndak pun dapat kita percikannya, kita bisa membelinya. Paling tidak kita dapat wanginya. Berkawan sama orang buruk sama dengan orang yang pandai besi Pak. Ndak dapat kita bau busuknya, percikan apinya kadang-kadang sampai ke kita. Nah itulah Bu ya, hati-hati kita. Jadi begitu Rasulullah sudah berhenti Pak, berpikir Rasulullah lagi, apa lagi mau usaha ini. Maka kata Rasulullah ke pamannya, paman, biarlah Muhammad yang jaga toko paman. Yang di pasar itu, paman santai aja lu di rumah, biar Muhammad yang jaga. Nah Rasulullah berdagang inilah Bu, disitulah dia menemukan keahliannya Pak. Ini bidang aku nih. Jadi kadang kita tuh sambil mencari-cari bidang yang kita cintai itu kadang salah dulu kita Pak, sampai kita dapat topnya. Oh aku di sini nih. Nah Rasulullah begitu berdagang tuh Bu ya, semua itu menjadi pelajaran bagi orang Islam semua. Ramah tamah, murah senyum. Jadi kalau yang tidak senyum jangan jadi pedagang, muak orang nengok ya Pak. Kaku aja mukanya terus Bu ya. Tidak ada senyum-senyum, takut lah orang belanja macam itu tuh Pak. Tidak usah jadi pedagang, jadi satpam aja macam itu, security. Nah, itu memang dituntut muka harus tegas Pak. Tidak bisa pula Bu, kalau security itu senyum kepanjangnya lalu lah Pak. Nah, cuman ada memang sekarang ini di beberapa tempat memang diajarkan untuk ramah, tapi memang ada yang butuh kesangaran gitu Pak. Nah jadi Bu ya, Rasulullah itulah mengajarkan kita kalau berdagang itu yang pertama murah senyum. Jadilah pedagang. Kalau kita murah senyum tuh muka kita ini bisa cari rezeki Pak. Kita rencana cuma mau beli langkok-langkok ke kedai itu. Datang orang yang jualan, Bu masuk Bu, pilihlah Ibu mau beli apa. Kita beli telur sepapan, Indomie sekardus. Walaupun pulang nyesal kita dibuatnya Bu, tengah apa lah dia senyum dari terbeli jadinya dia. Begitulah muka kita nih Pak. Tapi kalau misalnya Bu, orang memilih-milih, Kak jangan pilih telur tuh Kak, sama aja bentuknya tidak berubah pakai, itu nggak mau orang belanja lagi Pak. Nah jadi itu Bu ya, Rasulullah mengajarkan senyum, sabar. Datang orang bilang pembeli itu adalah raja, tapi tidak selamanya Pak.
tidak selamanya memperlakukan pembeli seperti raja. Contohnya gini Bu ya, ada rumah makan, ada kedai kopi. Jangan dijadikan rumah makan seperti kedai kopi. Kalau rumah makan itu Pak, makan, selesai, minum, selesai, pulang. Ini rumah makan dijadikannya kedai kopi, duduk di situ Pak. Akhirnya orang mau makan lagi tidak bisa Pak. Orang tengok ramai dalam tuh tidak mau orang makan lagi Pak. Kalau macam itu tidak perlu memperlakukan pembeli sebagai raja gitu. Tuh udah boleh. Maka orang rumah makan Bu, habis kita makan, minta maaf ya Pak ya, saya bereskan piringnya terus itu ngusir tuh Pak. Ngusir tuh Bu. Karena kalau udah kosong tuh malu gitu duduk lagi Pak. Itu maksudnya itu dengan cara itu lagi Pak. Kalau dibiarkan duduk teraniaya orang jadinya Bu. Nampak orang mobil orang tidak jadi masuk Pak, ramai parkir itu tidak jadi orang Pak. Gara-gara mempertahankan ini, gara-gara pembeli adalah raja, tidak ada omsetnya jadinya Pak. Jadi tengok juga kalau mau ngumpul lama tuh kedai kopi. Nah itu memang situ tempatnya gitu. Jadi tidak selamanya pembeli itu harus diperlakukan seperti raja. Jadi ada tempatnya. Nah Rasulullah apalagi Bu, menguasai produknya Pak. Jadi dia bisa menjelaskannya, ini kelebihannya, ini kelebihannya, ini kelebihannya. Bapak masuk misal ke Aliong Tailor di Mall Pekanbaru, satu setel pakaian jahit 1,5 Pak. Tempat lain ada 260. Nah kenapa bisa gitu Pak? Dia bisa menjelaskan Pak. Nah, saya sempat nanya Bu sama tukang jahit jas, kenapa jahit jasnya sampai 1,5 gitu Pak, 1,6 gitu. Ternyata memang membuatnya butuh keahlian khusus dan rumit gitu Pak. Nah, jadi kalau kita menguasai produk kita Bu, mahal pun orang mau beli Pak. Mahal dia orang mau beli. Datang orang sekarang dibanting-bantingnya harga Pak. Salah sebetulnya membanting harga tuh, justru tidak ada harganya jadinya. Ingat enggak Bu, Rasulullah pernah dikerjain loh Pak sama pedagang Quraisy. Sepakat pedagang Quraisy kita bikin bangkrut Muhammad nih, banting harga kita biar teraniaya dia. Rasulullah ahli dalam bidang perdagangan, dia tahu barangnya ini dicari orang Bu. Pas orang jualan di pasar banting harga, enggak jualan Rasulullah Pak. Ditunggunya di penggendapan dulu. Selesai orang tuh berdagang malah banyak yang rugi gitu ya. Besoknya Rasulullah jualan kan tetap dibeli orang Pak dengan harga yang biasa standar. Nah itu caranya Bu. Nah jadi Rasulullah tuh mana barang jelek dibilang jelek, mana barang bagus dibilang bagus. Jadi tidak ada istilahnya menyembunyikan dagangan. Nah, jangan sampai ditutupi Bu ya. Kita beli duku Bu, pas nampak besar Pak semua di depan tuh. Kita beli dari belakang sauknya Pak, yang kecil-kecil tuh. Apakah itu menguntungkan bagi dirinya? Tidak akan, tidak akan. Orang yang tidak jujur berdagang dalam mencari nafkah pun tidak jujur dia, dijamin tidak akan bahagia Pak. Makanya pedagang paling tahu betul tuh Pak. Pedagang tahu betul. Saya misalnya Bu ya, hobi suka bertanya kalau duduk tuh. Kalau ceramah adalah kita ngomong sendirian Pak. Kalau Bapak duduk sama saya lebih banyak mendengar Pak. Gantian, karena Bapak pasti punya ilmu yang saya juga tidak tahu. Dipancing ngomong pun saya tidak mau Bu. Lebih baik saya mendengar. Nah, karena dapatlah Pak, ilmu Bapak ini kan macam-macam nih. Beda-beda Kak. Ada perdagangan, ada apa, kontraktor, ada apa, semua ada lengkap. Ahli membuat gulai jengkol, ahli membuat dendeng balado. Nah, kan kalau mau kita dengarkan dapat ilmu kita Bu. Jadi saya tanya ke orang yang buat kaca film mobil tuh Pak, dia terkenal ramai, jujur. Jadi saya tanya, kenapa tempat kamu ini ramai? Mungkin karena jujur kamu kali ya. Sekarang katanya. Dulu Ustaz, tak apalah kelakuan kami itu kamu buat kaca film nih. Dibilang orang pasang yang 3M, kami pasangnya biasanya orang tidak tahu juga. Tempel stiker 3M, sangka ada 3M juga dia pakai. Tapi apa Ustaz jadinya? Hancur keluarga saya Ustaz. Duit banyak, keluarga hancur. Sejak itu tuh udah berkali-kali saya mengalami Ustaz, kerugian kok saya kok jauh lebih besar daripada yang saya dapatkan. Akhirnya saya memutuskan untuk jujur. Kaca film apa yang mau dipasang, ini betul-betul ini. Berapa persen betul-betul sekian. Nah itulah yang membuat rame jadinya tempatnya Pak. Jadi udah jelas jujur itu pasti menyenangkan. Tidak ada enggak ya. Kita bentuknya untung kita menipu itu tidak akan ada. Maka kata Rasulullah Bu, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perdagangan. Karena orang yang berdagang pasti cepat mengalami keajaiban Allah Pak. Menipu dia cepat dia kena. Itu merata tuh Bu. Asal udah menipu dia cepat dia kena. Nah maju perdagangan Rasulullah
sampai Rasulullah berumur 20 tahun, Pak. Jadi dari sekitar umur 14, 15, 16, 17, 18, 19 udah cukup pengalaman tuh, Pak. Nah, untuk menjadi seorang yang profesional. Maka kata pamannya, Muhammad, umur kau sekarang sudah 20. Kau kada sering juga membawa dagangan-dagangan di sekitar Mekah. Jadi ada baiknya kau mandiri lagi. Orang bulan Safar ini mau membawa dagangan ke Syam. Kau pergilah ke rumah Khadijah. Coba melamarlah jadi pekerja dia untuk membawa dagangan dia ke Syam. Kata Rasulullah, kebiasaan orang-orang Mekah nih paman, kalau berdagang untuk keluar negeri itu mereka mempercayakan kepada anak-anak mereka atau orang-orang terbaik yang memang sudah pengalaman dagang di luar negeri, karena dia tidak sama dengan cara dagang lokal kita nih paman. Paling tidak kau cobalah dulu, cobalah ke Khadijah. Kau kan udah pernah juga membawa dagangan dia sekitar Mekah itu. Tidak berani aku paman, tapi kalau memang rezeki aku, Khadijah yang akan mengirim utusannya untuk mengajak aku. Jadi bagi Rasulullah, Bu, teramat mulia kalau kita yang menyucukkan diri kita ke orang. Nah, itu, Pak. Jadi bagi Rasulullah, kalau kita udah bernama kejujuran, tidak perlu nyari kerja, kerja yang akan mencari kita. Nah, itu maksudnya itu, Pak. Jadi itu sebenarnya, Bu, ya, asal kita jujur, 5 tahun membuktikan, Pak, udah punya nama tibanya, Pak. Tidak perlu lagi buat surat lamaran, Pak. Kita pasti akan dicari orang, pasti dicari orang. Ada bengkel di Jalan Wonosari di Kartaman, dalam gang, seramai-ramai mobil ke situ. Jadi saya kepo lah, Bu, bawa lah mobil ke sana, Pak. Yang memang tidak patut diganti, tidak diganti, Pak. Saya bilang ganti aja, tidak perlu, Pak, tidak perlu diganti, masih bisa. Kan sebetulnya kan duit masuk tuh kan, Bu, ya. Oh, pantas rela orang ramai-ramai kemari sampai ibarat tinggalkan aja mobil udah pergi. Orang udah yakin masalahnya, Bu. Yang tidak pantas diganti tidak usah diganti. Malah kadang marah dia ke konsumen tuh. Dicek dulu, jangan asal ganti-ganti jadi ATM nanti katanya. Kan betul tuh, Pak, ya. Maka ramai dalam gang Jalan Kartama nih, Bu, berapa jauh jarak tempuh orang, Pak. Mau juga orang ke situ lagi. Nah, jadi karena apa? Ada satu kelebihan yang tidak biasa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau orang jujur itu di mana aja buka, Pak, dikejar orang. Marah paman Rasulullah, Pak. Tidak ada cerita macam itu, Muhammad. Di mana-mana kalau kita butuh kerja itu kita yang datang. Tidak usahlah paman. Kalau memang rezeki aku datang utusannya kemari. Ternyata apa yang dikatakan Rasulullah benar, Pak. Datang utusan. Muhammad, Nyonya Khadijah menawarkan, kan biasa kalau orang-orang yang pemuda-pemuda Quraisy ini yang membawa dagangan dia, kan upahnya 1 ekor unta. Jadi kata Nyonya Khadijah, kalau mau Muhammad yang bawa dagangan dia ke Syam, dikasihnya 5 ekor unta. Lihat, Bu. Jadi orang jujur itu, Pak, rezekinya berlebih, Pak. Sampai orang yang menawarkan mau ndak, dikasih 5 ekor unta. Ndak ragu orang, Bu, karena orang jujur ini mahal, Pak. Kalau kita kadang punya karyawan jujur makin dimanfaatkan, Pak. Udah biarkan kasih kerja semua sama dia. Dia jujur tuh, kadang jahat pula kita. Itu loh, Bu, seharusnya rupanya dalam Islam ini orang jujur itu memang gajinya besar, Pak. Karena kita tidak sanksi meletakkan dia di mana aja. Tidak perlu CCTV, tidak perlu apa. Kalau dapat orang macam ini, kasih dia fasilitas, bikin dia sejahtera. Jangan hanya dimanfaatkan, tetapi dia tidak diberi kelebihan. Susah sekarang, Bu. Indonesia ini kan kekurangan orang jujur betul, Pak. Orang pinter banyak, Bu. Orang masjidnya banyak jujur sekarang. Kadang zikir pejam-pejam atau kota infak lewat juga, Pak. Saya tegur. Lain kali kalau ngitung duit itu tolong di bawah CCTV ya. Itu kan udah sepakatan waktu itu, Bu. Ngitung duit tolong di bawah CCTV, disaksikan security. Karena udah ada indikasi, Pak. Duit kotak nih kok tiap hari tambah sikit ya supaya, Pak. Saya tengok menghitung selalu dalam kamar. Oh, ini udah macam duit bapak masing-masing nih. Akhirnya suruh bawa CCTV menghitung, Pak. Ketemu jadinya, Pak. Ada masjid, Bu, jumlah duitnya aja yang terpampang lagi. Duit tadi mana, Pak? Jadi memang apa namanya nih,
Ini yang kita susah sekarang ini ya Bu. Dia kalau misal pengurusnya enak, jujur, nampak Bu, masjid itu tuh terasa auranya Pak. Saya jujur di sini nih nyaman saya Bu. Selain ber-AC ya juga. Memang terasa dia Pak, terasa dia. Kalau yang bermasalah itu Bu, terasa juga tuh. Kita masuk. Apalagi udah banyak kita masuk masjidnya ya Pak ya. Terasa tuh Bu. Tapi kalau masjid duit aja kerjanya rata-rata kotor Pak. Nah, pokoknya nggak usah disebut lagi. Pokok asal Bapak dah tercium bau anjing dari jauh, itu udah duit aja isi masjid itu. Orang sholat mesti bayar selop Pak. Kalau nggak dibayar toko-tokonya apa tuh? Katanya ikhlas sukarela Pak, tapi diminta juga duit. Ingat masjid Rangkiang terbakar dulu Bu. Berapa sudah besar omsetnya itu Pak ya. Orang makan kan sebetulnya WC itu fasilitas untuk orang makan, tapi kan dimintain duit Pak. Hancur kan Bu ya. Walaupun bukan karena itu hancurnya, kalau saya secara spiritual melihatnya hancurnya karena itu Pak. Di mana-mana rumah makan Bu, padahal itu fasilitas. Kalau arah kita ke Sumbar kan Pak, sebetulnya kan fasilitas untuk orang yang singgah makan di sana. Rupanya kita harus bayar Pak. Coba lah enggak bayar Bu. Mau sholat aja kita tibanya bayar tibanya itu, semua jadi duit. Nah itu bahaya tuh, hancur dibuatnya itu. Nah jadi kalau orang jujur dikasih fasilitas, bukan itu saja dikasih oleh Ummul Mukminin Khadijah Pak, dikasih pembantu satu untuk ngurus selama Rasulullah di jalan. Itulah namanya Maisaroh. Tapi ingat Pak, Maisaroh itu laki-laki Bu, bukan perempuan. Kita kan kalau dengan nama Mai itu di Indonesia ini kan perempuan Pak, padahal Maisaroh itu laki-laki. Masing-masing daerah itu kan punya nama Bu. Kadang di daerah ini nama itu nama perempuan, padahal di situ namanya nama laki-laki gitu. Di Indonesia ini biasa nama Rizki kan laki-laki Pak ya, tapi bukan tidak ada Bu, Rizki itu perempuan gitu. Jadi dapat fasilitas bagus, gaji besar, kemudian dapat fasilitas, ada yang ngurus selama perjalanan. Terdiam langsung paman Rasulullah. Betul kau bilang Muhammad ya. Jadi kita ini cukup jadi orang baik aja, jangan khawatirkan masalah rezeki. Nah, cukup jadi orang baik aja. Makanya kata Allah itu Bu, dirikanlah solat, perintahkanlah keluargamu untuk solat, wastabir alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, kami yang memberi kalian rezeki. Pokok solat kalian baik-baik, suruh orang rumah solat, rezeki kami yang ngatur. Nah, itu janji Allah tidak akan mungkin meleset Pak. Nah, pergilah Rasulullah berdagang Bu, pergi ke Syam, pulang balik lebih kurang 6 bulan. Setelah pulang, Maisaroh cerita berapi-api lah dengan Ummul Mukminin Khadijah. Luar biasa Muhammad nyonya. Orangnya bersih, jujur, tidak genit, tidak bersorak-sorak dia di pasar itu nyonya. Kata Ummul Mukminin Khadijah, makanya dia yang aku pilih. Kalau masalah jujur ya itu kecil aja dia gelarnya udah alamin di sini. Memang orang yang dipercaya dia. Nah begitulah Rasulullah tuh sudah dari kecil itu Bu, sudah menanam benih Pak. Jadi karena dia jujur itu akhirnya mudah orang untuk membawanya kerja. Kan pas tersebut sama orang nanti tuh. Kita aja Pak, di mana tempat yang berkesan pasti kita ngomong-ngomong ke orang. Situ enak. Dokter aja kan kita kayak gitu Pak. Kalau ke dokter situlah orangnya ramah, enak, diajak ngobrol tuh dilayaninya kita, diajaknya cerita apa keluhan kita. Sampai ada dokter Bu nyuntik anak-anak bisa enggak terasa sama anak-anak tuh. Dibawa main dulu sedang lengah tuh baru disuntik, enggak terasa Pak. Nah, itu ada yang macam itu Bu. Jadi kita aja tersebut sama kita kalau orang berkesan sama kita. Nah setelah itu Bu ya, apa lagi kata Maisaroh? Muhammad itu bersih nyonya. Nah itu Pak, orang Islam ini apa kata Rasulullah? Jadilah kalian tai lalat di tengah-tengah pipi. Maksudnya tai lalat itu kan pemanis tuh Pak. Kalau kecil, kalau sebesar tinju baru enggak. Tapi kalau kecil ya pemanis ya tuh Pak. Jadi Bu ya, tai lalat itu kan pemanis, istilah berbeda gitu Pak. Kita orang Islam ini dituntut untuk bersih. Bayangkan untuk masalah pipis saja kita diatur loh Pak. Pipis, jongkok, baik laki-laki ataupun perempuan. Ternyata secara ilmu kedokteran apa Pak? Itu menghindari penyakit prostat.
Karena kalau kita berdiri kencing, posisi kaki sedang menahan berat tubuh, kita ngejar mengeluarkan kencing, itu yang mengakibatkan prostat. Maka kalau kita jongkok, insya Allah tidak terkena prostat. Tapi kalau di WC mall yang memang berdiri, janganlah jongkok di situ Pak, macam beruk itu nanti. Ini gara-gara hadis nih Pak, iyalah kata Ustadz jongkok itu bantai, jongkok patah Pak. Jangan lugu-lugu betul. Sama Bu, sunnah makan menggunakan jari, tangan gitu Bu. Makan sup dipraktekkan pakai tangan, menggelegak lah tangan dibuatnya Pak. Ada tempatnya, jangan sampai kita terlalu kaku pula. Nah jadi itu Bu, bersih. Apa yang menyebabkan orang-orang tukang laundry di Amerika masuk Islam? Lucu kita baca, gara-gara mencuci pakaian dalam umat Islam. Ditanya Bu ke orang-orang laundry di Amerika itu, apa yang menyebabkan kalian masuk Islam? Mencuci pakaian dalam umat Islam. Kenapa? Orang Islam dianjurkan apa Bu? Cuci lubang depan, cuci lubang belakang. Suruh cebok, bersih. Setiap kencing itu bersih. Jadi itulah kami heran kalau orang-orang yang lain ini masuk masih ada tinggal kuning, yang ada warna karat, apa segala macam. Tiba orang Islam bersih. Itu yang mengantarkan mereka masuk Islam. Asbab hidayahnya celana dalam loh Pak. Jadi bukan dari ustadz-ustadz yang ceramah kadang-kadang orang ini dapat hidayah Bu. Nah itu contoh ya Bu ya, bersihnya umat Islam itu. Kenapa banyak perempuan Indonesia kena kanker serviks Bu? Masalah cebok Pak. Rasulullah mengatakan apa Bu? Kalau anak bayi laki-laki digendong, pipis dia cukup dipercikkan air, hilang najisnya. Tapi kalau anak perempuan yang memipiskan, cuci. Artinya pipis perempuan ini lebih jauh berbahaya daripada pipis laki-laki. Nah kalau sempat ceboknya tidak bersih, itulah yang mengakibatkan kanker serviks itu. Nah jadi tidak bisa perempuan tuh ceboknya memang lebih ekstra daripada laki-laki. Nah jadi Rasulullah itu apa lagi Bu kebersihannya? Kebersihannya itu badan tidak berbau Pak. Makanya kata Rasulullah, jangan masuk ke masjid orang yang habis makan bawang. Itu pertanda apa maksudnya? Apapun yang berbau, mau rokok, mau apa, makanya standby kanlah Listerin kalau malas gosok gigi Pak. Listerin kumur-kumur. Ini kadang suka lah mengangangu sholat tuh. Bismillah. Kadang terbang-terbang melayang kena juga ke hidung Pak. Terpaksa napas kadang Bu. Orang bilang napas orang merokok busuk, orang tak perokok jauh lebih busuk kadang lagi Pak. Karena dia dari perut. Jadi maksudnya itu ya jangan sampai berbau, wangi gitu. Sampai apa kata Umar bin Khattab, bukanlah satu pemborosan jika sepertiga harta kalian habis untuk membeli wewangian. Macam itu betul Pak. Pentingnya kita wangi itu. Ini kadang-kadang itulah susahnya Bu. Dia udah terbiasa sama bau badan dari kecil Pak. Jadi dia nganggap biasa aja Pak. Sama kita masuk WC Bu, menit pertama yang busuk, yang sudah itu kan menyesuaikan hidung kita lagi Pak. Tidak ada orang tutup hidung dia dari pertama sampai akhir itu tidak ada. Geli sama ini busuk itu tidak ada. Tapi karena dia sudah terbiasa dengan bau badannya itu, dia nganggap harum biasa aja Pak. Masuk ke masjid macam itu Bu, lari-lari orang Pak, ditunggu yang ngisi dulu di situ Pak, baru dia di situ. Mau dikasih tahu takut nanti tersinggung. Itu payahnya Pak. Memang memberitahu macam itu sensitif tuh Bu. Cuman lebih baik orang sakit hati sama kita di awal Pak, daripada dia diceritakan orang di belakang gitu Pak. Kadang harus butuh juga keterus terangan itu gitu. Kalau enggak kasihan Bu, dia orang Islam yang harusnya wangi. Masjid sekarang udah ber-AC Bu. Tambah pahit baunya Pak. Kalau pakai AC ini Bu, naik betul dia. Kayak mana mau ngasih tahu, dikasih tahu lembut-lembut tersinggung juga tuh Bu. Misalnya Kak, minta maaf ya Kak, kan ada lembut tuh. Ngapa Bu? Udah banyak orang cerita tentang kakak. Ngapa? Ketiak kakak pahit. Udah selembut itu Bu, marah orang sama kita tuh Pak. Nggak suka orang Bu. Akhir malas dia ke masjid jadinya. Jadi memang serba salah nih Pak. Itu hal yang paling sensitif. Makanya operasinya mahal Bu. Saya tanya sama dokter Pak, dok, ketiak orang busuk, udah mandi pun dia baru habis mandi tetap busuk. Itu mesti didetok tuh ketiaknya itu. Itu tahun 2012 5 juta loh Pak satu ketiak. Beruntunglah Bapak Ibu yang enggak busuk. Kalau enggak 5 juta kena satu ketiak. Sekarang itu enggak BPJS tuh Pak.
Bukan BPJS tuh Bu. Nah, jadi jangan salah-salah lagi, makanya untuk menutupnya itu pakai deodoran masih bisa Pak, masih aman. Orang mau pakai deodoran insya Allah masih aman dia. Nah Rasulullah itu bersih, wangi. Itulah Pak seharusnya yang dicontoh oleh umat Islam ini. Bersih, wangi. Jadi orang senang Bu, kita aja naik Gojek Pak ya, tercium aroma wangi, masih nyaman kita Pak. Nyaman, kadang ada yang memperhatikan helm disemprotnya. Jadi nyaman jadinya Bu, nampak pakaian itu bersih, bukanlah harus baru pakaian itu Pak ya, tapi nampak dia tuh bersih orangnya Bu. Macam-macam bapak ini kan nampak bersihnya nih Pak, sayang istri ke bapak nih, ibu juga Bu ya. Jadi kalau kita bersih itu memang itulah yang diajarkan dalam Islam, mesti bersih. Bau apapun yang mengganggu anak cucu Adam di masjid, malaikat rahmat akan terganggu. Itu kata Rasulullah. Makanya harus wangi. Sampai ada di beberapa masjid pakai apa itu Pak ya, alat itu pengharum itu yang lumayan juga harganya. Tapi saya tanya di sebuah perusahaan Bu yang menyediakan itu ada yang kontrak per tahun Pak, wangian itu 8 juta 1 tahun. Tapi betul-betul wangi terus Pak. Nah, dia hidup terus tuh, wangi terus. Habis dia ngisi, wah. Itu kalau ditaruh di masjid tuh luar biasa tuh Pak. Sedangkan yang kecil aja udah harum juga tuh. Apalagi ruang AC kan tertutup tuh. Jadi wangi itu enak Pak. Nyaman orangnya dia. Kemudian apa lagi kata Mesaroh, Muhammad ini tidak genit nyonya. Nah itulah Pak, tidak genit nih laki-laki mahal nih Bu. Karena laki-laki ini jarang tulus itu Pak, menolong tuh jarang tulus. Pasti modus sekarang Pak ya, payah Bu, mencari orang yang tulus itu susah. Saya waktu sama almarhum Ustadz Ferry Daham baru meninggal nih Pak ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Jadi waktu duduk sama beliau Pak Jalan Paus, kami sedang menceramai anak-anak muda Bu di teras rumah. Tiba-tiba jatuh anak gadis cantik dari sepeda motor. Waduh, ditinggal kami Pak. Ngeri gesit Bu. Gerakan anak muda ini menolong gesit Bu. Ada yang terbang sendalnya Bu sambil lari itu. Ada yang naikkan dia ke atas, ada yang mencari sendalnya dalam parit, rela kotor Pak mencari sendal tuh. Ada yang menyirap, ada yang ngasih air. Kami kan sesuai yang Ustadz ajarkan Ustadz, harus cepat kita menolong orang. Ya mudah-mudahan niat kalian tulus lah. 2 minggu kemudian ceramah lagi di situ Bu, nenek-nenek jatuh dari sepeda Pak, nggak ada yang bergerak satu. Kalian tadi kata kalian harus cepat menolong tuh, nggak ada Ajo tuh yang nolong, orang lain nolongnya dia. Dulu di Jalan Samratulangi Bu, yang jual goreng pisang kan banyak tuh Pak. Satu ada yang cantik Bu, ke yang cantik itu aja bawa bapak dibeli Bu. Payah bawa bapak nih Pak, susah tulus ya. Tapi kalau benar-benar tulus itu kan bagus ya Pak ya. Kita lawan miang kita tuh kadang Pak, harus kita lawan ya Bu. Nah jadi Bu ya, laki-laki tidak genit itu, kita ingat Nabi Musa alaihissalam sedang duduk di bawah pohon dalam keadaan lapar. Nampak dia segerombolan laki-laki memberikan minum ternak, dan ada 2 orang perempuan yang jauh dari laki-laki ini membawa ternaknya, tidak mau mendekat. Ini perempuan terhormat Pak, tidak mau bergabung dengan laki-laki. Kasihan Nabi Musa, didekati oleh Nabi Musa. Kalian dari tadi di sini kenapa tidak ngasih minum ternaknya? Tidak bisa Tuan, karena laki-laki terlalu ramai. Orang tua kami sudah tua. Anak Nabi Su'aib nih Pak. Ini anak Nabi Su'aib nih Bu. Kata Nabi Musa, biar aku bantu. Dibantu oleh Nabi Musa Bu. Ada batu Pak, diangkat oleh Nabi Musa. Keluar air dari sana, dikasih semua minum ternaknya. Setelah itu ditutup oleh Nabi Musa, dikasih ternaknya. Ini ternak kalian. Nabi Musa langsung duduk kembali di bawah pohon. Itu laki-laki tidak genit Bu. Kalau kita tuh ngapa Dek? Ini Bang mau ngasih ternak minum. Adek kalau ada apa-apa minta tolong sama Bang. Abang nih kalau nolong nih Dek. Ini. Sudah tolong rumah Dek mana? Itu nomor WA ada. Ada mulai Pak. Susah Bu. Mentuluskan jiwa. Jadi kalau tidak sanggup rasanya janganlah buat. Kalau tidak sanggup rasanya ini aku nolong nih karena apa nih? Kecuali hal-hal darurat Bu ya, mau tidak mau harus nolong Pak. Itu biarlah mau diapakan lagi Pak ya. Tapi kalau masih bisa berpikir kita dan rasa tidak berbahaya, pikir-pikir betul lah mau nolong dulu Pak. Kadang marah istri kita dibuatnya, abang kasihan, dia lapar sebanyak nih orang lapar, nenek itu tidak abang bantu kemarin. Ini anak gadis cantik lapar cepat abang keluar duit. Itu payahnya itu Pak. Nah jadi Bu ya,
Rasulullah itu tidak pernah terkait kasus sedikit pun Rasulullah ganggu perempuan, itu belum pernah. Iblis kalau untuk soal ganggu perempuan nih Pak ya, mau siapa Bapak, mau kiai Bapak, mau ustadz Bapak, mau penghafal Quran, nggak ada Pak, lewat semua. Contohnya Bu ya, pesantren di Wono mana tuh Pak, Wonorejo, yang memperkosa 12 orang santrinya sampai 9 orang melahirkan. Itu kan memang bukan agama kita ini yang salah Pak, itu oknum, memang dia nakal. Nah, itulah susahnya Pak menanak nafsu. Orang diajarkan agama tapi rupanya anak-anak muridnya pun dihantamnya juga. Kan udah cukup pengetahuan agama sebetulnya itu Pak. Memang susah Bu. Kalau untuk perempuan ini susah. Kalau perempuan godaannya harta benda, godaan kami laki-laki ini mata wanita Pak. Jadi kalau wanita memandang-mandang kita ini janganlah Bapak GR lagi Pak. Wanita ini kuat berpikirnya. Wanita tuh kalau ke harta benda baru dia tertarik dia Pak. Tapi kalau ke laki-laki ini tidak begitu dia. Tapi kalau mata kita nih ke perempuan, rela habis harta kita untuk perempuan. Berhenti kita di lampu merah Pak, di depan perempuan seksi, zikir apa mau Bapak baca mental semua Pak. Tidak ada berlaku gitu. Mau apa baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tidak bisa. Jalan satu-satunya minggir dari sana, itu caranya lagi Pak. Minggir dari situ tidak bisa. Nah jadi Bu ya, Rasulullah tidak genit. Makanya kita harus pandai menjaga perasaan Pak. Kita ngobrol sama perempuan, coba kita bayangkan apa perasaan istri aku nih. Aku ramah sama orang nih, ini istri kita tidak ada nih Pak. Tapi kita berpikir, ngapa aku mesti ramah sama dia? Apa yang aku harapkan dari dia? Sama istri aku ada enggak aku macam ini? Itu bisa kita Pak membatasinya Bu. Kalau enggak gitu Pak, kadang kita enggak bisa jaga perasaan. Abang tuh deh ya, cerita sama dia tuh, abang tuh enggak ada maksud apa-apa. Kan inilah gayanya Bu. Enggak ada maksud apa-apa, dompet abang apa keluar gak dari tadi? Pantang dengar keluhan Pak. Bang, mama sakit, butuh duit berapa? Kan ini Pak ya. Saya duduk di kedai kopi Bu ya, kena olah lah bapak sebelah saya nih. Telepon perempuan Pak. Om, ada yang mau beli sepeda motor nggak Om? Ini modusnya tuh Pak. Ngapa kamu jual motor? Kan susah kamu nanti. Nggak apa-apa lah Om, ada kebutuhan. Rumah mama bocor di kampung. Kamu butuh duit berapa deh? Azab, atuk nih azab, atuk tuh. Nggak berpikir ya. Dia bangga tuh cerita ke kawannya Pak. Bayangkan udah setua nih saya, bisa anak umur 23 tahun azab atuk tuh kena modus lah tuh nih. Nah jadi itu Bu ya, Rasulullah tidak genit. Kemudian berjualan tidak ada berteriak-teriak. Allah itu membenci perempuan jawas, Ja'zariyah, jawas, sakop. Maksudnya itu apa Bu? Ja'zariyah ini perempuan kasar dan sombong. Karena orang sholat kadang-kadang ada juga yang kasar, ada juga yang sombong. Kemudian jawas, banyak makan dan pelit, tapi boros belanja Bu. Kalau belanja pribadi dia boros. Kemudian sakop, suka berteriak-teriak di pasar. Kadang-kadang Bu ya, kita masuk di mall-mall kalau udah mau lebaran tuh kan ribut tuh Pak. Silakan Bapak Ibu, ada diskon 10%. Macam-macam. Kan peka telinga kita dibuat tuh Bu. Dulu orang jual lempuk durian di bandara azab dimarahin orang. Bertujuh dia karyawannya Bu, mekik-mekik semua. Bayangkan Bu, orang Minang, kita Minang disuruh logat Melayu jualan Pak. Itu patah-patah lidah karyawannya itu Pak. Belilah lempuk duriannya Pak, oleh-olehnya. Lari jadinya. Mungkin Bapak ada yang masih ingat tuh. Kalau yang sering ke bandara tahun-tahun 2000, 2005 datang ibu, kalian kalau tidak memekik-mekik kalian tidak ada orang beli memangnya. Itu disuruh bosnya Bu ya. Kalau memang orang Melayu betul yang buat cengkok macam itu bagus Pak. Tapi kalau kita orang Minang disuruh logat Melayu Pak, itu patah jadinya Bu, meleset-leset irama itu jadinya kan. Jadi tidak bisa seperti sama misalnya Bu, orang Jawa tapi dia bisa ngomong Padang, tetap kita tahu dia Jawa Pak. Awak kok lalamo kok disiko tapi orang gak ada namanya nyangku awak orang Jawa, tetap tahu orang ibu itu orang Jawa gitu. Ada ibu-ibu dulu Bu ya, tinggalnya memang di kawasan orang Padangnya ramai, lancar bahasa Minangnya, tapi Jawanya tetap tidak akan hilang Pak, tetap tahu orang.
Teman saya orang Padang, lancar bahasa Sunda, tetap orang Bandung tahu bahwa dia bukan orang Sunda. Tetap orang Bandung tahu, Bu. Dia cuma hanya bisa bahasa, tapi dia tidak bisa menghilangkan dialeknya, itu tidak bisa dia hilangkan gitu, Bu. Nah, jadi ini yang harus kita tahu dari diri Rasulullah itu tidak genit, bersih, jujur. Nah, itu masih biasa Ummul Mukminin Khadijah nanggapinya, Pak. Kemudian apa kata Maisarah ini? Jadi nyonya, waktu Muhammad ini tidur, dia tidur selalu miringnya ke kanan, tidak ke kiri. Sementara orang waktu itu tengkurap sama pokoknya tidak ada miring ke kanan, ke kiri. Itu masih biasa juga Ummul Mukminin Khadijah. Rupanya ternyata terbukti secara ilmiah, orang yang tidur miring kanan jantungnya pasti sehat. Nah, kalau orang tidur miring kiri jantungnya terimpit bertahun-tahun terimpit. Nah, itulah yang menyebabkan orang bisa kena sakit jantung. Tapi kalau kita tidur miring kanan, jantung kita tuh lapang jadinya. Jadi ibu cukup bilang aja sama bapak, minta maaf ya bang ya, mungkin mulai malam ini mama tidur miring kanan. Tentu papa terpunggungkan jadinya. Kata Ustadz itu untuk menjaga kesehatan jantung. Kata suaminya, jantung mama sehat, papa yang jantungan. Nah, itu jadi dijaga-jaga juga tuh. Tapi kalau bapak yang udah hadir malam itu tahu jadinya, enggak apa-apa mah, miring kanan aja. Nah, supaya terjaga jantung kita. Nah, sama-sama udah tahu dengar. Nah, jadi ibu ya, setelah itu kata Maisarah apa lagi, Pak? Waktu Muhammad ini tidur di bawah pohon bidara, nyonya, ada seorang rahib yang bertanya kepadaku, siapa laki-laki yang tidur di bawah pohon bidara itu? Aku katakan namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah seorang rasul akhir zaman. Nah, itu yang membuat Ummul Mukminin Khadijah goncang, Bu. Gelisah Ummul Mukminin Khadijah. Karena apa, Pak? Apa yang dipikirkan Ummul Mukminin Khadijah? Ketika dia berumur 15 tahun, dia sedang main-main sama kawan sebayanya. Ada orang Yahudi, Pak. Hei gadis-gadis Mekah, telah muncul bintang dari arah timur, pertanda tidak akan lama lagi akan datang Rasul akhir zaman, dan salah seorang di antara kalian akan menjadi istrinya. Oh, itu yang teringat Khadijah. Apakah aku istrinya? Apakah Muhammad ini nabinya? Apakah aku istrinya? Jadi terbayang-bayang itu sama Ummul Mukminin Khadijah, Bu. Jadi segala sesuatu yang baik itu walaupun dikatakan sebentar lagi, tapi itu kan berapa lama itu, Pak? Umur 15 tahun loh. Tapi bagi Allah kan waktu yang lama menurut kita itu kan sebentar, Pak. Cobalah, Bu, kita sekarang ini ya berpikir, dulu kita masih gadis-gadis lagi, bujang-bujang lagi, sekarang udah tua-tua. Kan kita bentuknya sebentar aja semua, Pak. Padahal kita menjalaninya udah lama, tapi rasanya sebentar saja. Nah, setelah itu Ummul Mukminin Khadijah mulai galau, Pak. Mulai gelisah, Bu. Apa aku orangnya? Enggak mungkin lah. Aku aja udah menikah 2 kali. Ummul Mukminin Khadijah itu sudah janda 2 kali. Suami pertama bercerai, suami kedua meninggal. Punya 2 orang anak, Bu. Nama anaknya itu Hindun dan Hala. Tidak mungkin lah, umur aku udah 40, Muhammad sekarang udah masuk 25. Selama perdagangan itu, Bu, ya, udah masuk 25. Dia banyak perempuan-perempuan Mekah yang mau sama dia, sementara dia tidak pernah menanggapinya. Apa mungkin orang seperti aku akan diterima oleh Muhammad? Ah, tidak mungkin. Tapi ingat, Bu, sebetulnya Rasulullah punya cinta pertama, Pak, namanya Fakitah, Ummu Hani kalau kita sering mendengarnya. Cuman Rasulullah tuh, Bu, dia berterus terang dia ke pamannya, Pak. Kan anak Abu Thalib tuh. Paman, bagaimana kalau aku menikah dengan Fakitah? Kata Abu Thalib, tidak bisa Muhammad. Kalau Fakitah ini akan kami nikahkan sama saudara dari ibu kau. Jadi masih ada juga terjalin kita nanti dengan keluarga ibumu. Ditolak, Pak. Jadi Rasulullah memang suka sama dia, tapi langsung terus terang gitu ya, Bu, ya, ke pamannya. Bukan berlarut-larut gitu, Pak. Nah, jadi waktu sama Ummul Mukminin Khadijah nih, Ummul Mukminin Khadijah kalau pergilah ke rumah Warokah bin Naufal, sepupunya ahli kitab. Warokah
Aku mendengar dari Maisarah, diceritakanlah semua oleh Ummul Mukminin, di Ummul Mukminin Khadijah. Diceritakan semua apa yang diceritakan Maisarah itu. Maka kata Warokah, ini sudah jelas. Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Dari ciri-ciri yang kau katakan tadi, itu seperti apa yang ada dalam kitab yang kau pelajari. Muhammad Rasul akhir zaman. Tambah galau Ummul Mukminin Khadijah, Pak. Bertambah-tambah rasa tuh, Bu. Sementara Ummul Mukminin Khadijah tuh kekayaannya, Bu, dikumpulkan seluruh harta pedagang Arab tuh, Bu, ya, baru sebanding dengan harta Khadijah. Perempuan pengusaha sukses. Jadi dalam Islam ini, Bu, ibu mau jadi pengusaha boleh, Bu, tidak ada masalah. Silahkan kaya gitu, tapi tetap menghargai suami. Nah, itu, Pak. Ini kadang-kadang kalau udah kaya itu itulah, Pak, ya. Bang, tuh kain terendam tuh, cuci lah, aku udah capek mencari duit untuk abang, makan aja kerja abang tiap hari mencuci, nggak mau. Itu yang payah itu, Pak. Itu yang kejadian itu banyak itu, Bu, itu. Kalau perempuan ini udah kaya, azab suami dibuatnya, Pak. Itu kan perempuan yang tidak tahu dengan agama. Tapi kalau macam ibu-ibu manalah bentuk itu. Paling, Bang, nah, ini makanan untuk abang. Tapi gigi rapat, Pak, ya. Bekerja lah, Bang. Tapi masih ramah. Nah, jadi itulah, Pak. Begitu begitu Ummul Mukminin Khadijah selesai itu galau, Bu. Akhirnya Ummul Mukminin Khadijah memutuskan untuk memendam rasa cinta itu. Karena bangkit dia jadinya, Pak. Bangkit rasa cinta itu karena dia ingat umur 15 tahun pernah ada orang Yahudi ngomong gitu. Rupanya, Bu, tambah gelisah, Pak. Dipimpikan aja sama Ummul Mukminin Khadijah, Bu. Sampailah dia ketemu kawan akrabnya namanya Nafisah binti Munyah. Itu teman akrab Ummul Mukminin Khadijah. Jadi maka kita ini mesti punya teman akrab, Pak, untuk bisa kita bercerita. Ciri kawan akrabnya apa, Bu? Ketika kita tidak berduit, dia tetap mau berkawan sama kita. Ketika kita susah, dia mau menemani kita. Nah, jadi itu aja caranya, Pak. Kemudian ketika kita salah, dia meluruskan, tidak mengiyakan aja. Kan banyak orang kan suka mengiyakan. Ya, betul abang tuh, Bang. Betul, abang. Betul sikap abang tuh, Bang. Salut aku nengok. Padahal udah salah nih, Pak. Aku mau bercerai aku sama istri aku. Mantap, Bang. Betul abang tuh, Bang. Hebat abang tuh. Tidak bisa perempuan macam itu gitu kan tuh. Nanti udah pergi suaminya, datang istri abang yang ini tadi. Cobalah abang bayangkan, Bang. Suami macam mana? Betul kakak. Betul, aku seprinsip betul sama kakak nih. Kan kacau tuh, Pak. Abangnya ngomong betul juga. Datang istrinya, abang macam mana nih, Bang? Kawan macam apa, Bang? Tadi suaminya ngomong apa bilang betul juga, istrinya ngomong apa bilang betul juga. Kau pun betul juga. Itu jadi ya, Pak. Semua betul, orang pokoknya kalau salah luruskan. Itu yang kawan tuh, Bu. Jadi Nafisah ini karena sudah sangat akrab, tahu dia ada perubahan di diri Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah, kau sepertinya ada menyimpan sesuatu. Tidak, Nafisah, aku biasa aja. Udahlah Khadijah, kita berkawan sudah lama. Kau jangan membohongi aku. Ada seperti rona-rona kebahagiaan yang kau tahan-tahan. Udahlah Nafisah, kita minum aja. Khadijah, jujurlah, akhirnya tak tahan Ummul Mukminin Khadijah. Nafisah, bagaimana menurutmu Muhammad? Kau suka Muhammad? Jangan keras-keras Nafisah, aku malu. Memang itu dalam buku itu, Pak, halaman 163 tuh. Jadi saya membawakan dengan cara saya gitu ya, Pak, ya. Jadi kau suka dengan Muhammad, jangan keras-keras Nafisah, aku malu. Apa yang membuat kau malu, Khadijah? Umur aku udah 40, Nafisah. Aku sudah menikah 2 kali. Aku sudah punya anak 2 orang, Hindun dan Hala. Apa mungkin Muhammad mau sama aku, seorang pemuda tampan yang begitu banyak perempuan Mekah yang mau sama dia, mau dengan janda seperti aku? Apa kata Nafisah sebagai seorang sahabat? Khadijah, sekalipun umurmu 40 tahun, kecantikanmu mengalahkan perempuan umur 30 tahun. Berapa banyak pedagang-pedagang kaya yang tampan-tampan yang ingin bersamamu, tapi kau tolak mereka. Kau mulia Khadijah, kau cocok dengan Muhammad. Itu yang kawan tuh, Pak. Jangan membantah-matahkan dia kerja kita. Aku suka sama dia, Bang Yono. Saya akan untung lah sedikit, Pak. Tengoklah muka tuh. Bapak ini ndak-ndaknya mah berdosa saya jadinya nih, Bercermin Bapak dulu, baru Bapak akan kasihan nanti ya. Saya punya sahabat umur 76 tahun mungkin sekarang. Ustaz, saya suka dengan perempuan umur 16 tahun, Ustaz. Gimana Ustaz? Mantap Pak Haji.
Semangat Pak Haji. Tapi saya udah tua betul Ustaz. Walaupun Pak Haji umur 70-an tahun, tapi ketampanan Pak Haji mengalahkan laki-laki berumur 80 tahun. Kan betul tuh Pak, saya kan tidak bohong. Dibanding umur 80 tuh masih ganteng betul tuh Pak. Jadi semangat dia Bu, walaupun dia tahu saya hanya menghibur dia, tahu dia Pak. Saya ini mencintai dia tuh sama dengan kacang padi direbus sebiji, lompat-lompat sendiri aja sudah. Akhirnya sadar sendiri Pak. Tapi jangan suka memata-matahkan orang. Nah itu yang sahabat tuh Bu. Jadi mudah-mudahan kita sambung kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.